Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rakte dari kelas B Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada remaja. Perkembangan moral pada remaja adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, anak-anak ketika dilahirkan, dia tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya ada potensi yang siap untuk dikembangkan. Nah, melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, saudara, teman sebaya, atau guru, di situ anak akan belajar memahami tentang perilaku yang baik dan buruk. Dalam perkembangan moral pada remaja, terdapat teori tentang psikoanalisa. Teori ini membagi 3 struktur kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah struktur kepribadian manusia yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Kemudian, ego adalah struktur kepribadian manusia yang terdiri atas psikologis yang itu rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Kemudian yang terakhir yaitu superego. Superego adalah struktur kepribadian manusia yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. Kemudian dalam teori ini terdapat teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori belajar sosial melihat tingkah laku, moral, dan stimulus. Kemudian dalam proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku moral anak-anak. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitif menurut Piaget tentang perkembangan moral. Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu heteronomous moral ialah tahap perkembangan yang terjadi pada anak usia 6 hingga 9 tahun. Anak-anak pada masa ini yakin imanen, yaitu konsep bahwa bila kita melanggar suatu aturan, maka hukuman akan segera dijatuhkan. Kemudian tahap yang kedua yaitu autonomous moral ialah tahap yang terjadi pada anak usia 9 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai sadar bahwa aturan dan hukuman ini diciptakan oleh manusia, dan dalam menerapkan hukuman atas suatu tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku serta akibat-akibatnya. Teori yang ketiga yaitu teori Colbert tentang perkembangan moral. Teori perkembangan moral ini merupakan perluas, modifikasi, dan redefini atas teori Piaget. Kemudian hal penting dari teori perkembangan moral Colbert adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang ada dalam pikiran yang dapat dibedakan dengan tingkah laku moral
dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang keempat yaitu penalaran moral. Moral merupakan kebutuhan penting bagi remaja, terutama dalam pedoman menentukan identitas dirinya dalam mengembangkan hubungan yang personal, harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang sering terjadi pada masa transisi. Kemudian dari beberapa penelitian moral remaja yang mengacu pada teori penalaran moral Korbel menunjukkan bahwa pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konvensional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahap penalaran moral remaja Indonesia pada umumnya berkisar antara tahap 3 dan 4. Bahkan lebih banyak yang baru mencapai tahap ketiga. Kemudian dalam mengacu teori perkembangan penalaran moral Kolben adalah penalaran moral remaja sudah mencapai tahap 5, yakni telah memiliki prinsip moral sendiri yang bisa sama atau berbeda dengan sistem moral masyarakat. Remaja yang mencapai tahap 5 perkembangan penalaran moralnya, dia tidak akan mudah terbawa arus tentang apa yang dianggapnya baik dan buruk oleh masyarakat. Pencapaian moral tahap ini sangat penting bagi remaja, sebab dia akan menduduki posisi kunci dalam masyarakat di masa akan mendatang.